Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para hadirin, hadirat, jamaah Masjid Sabilillah rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada sore hari ini menjelang berbuka puasa ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk nambah-nambah amal solih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dengan niat tholabul ilmi dan niat iktikaf di masjid ini, mudah-mudahan ini semua bisa mendownload rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan apa yang kita laksanakan senantiasa memperoleh ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila silsilatil masyayikhina fi ta'limina ta'allimina wa khususan ila kayi talhat wa asisi hadzal masjid sabilillah wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang masuk ke hadis yang ke-22. Tapi sebelum itu saya ingin melanjutkan pada materi yang hari Selasa yang lalu, yang mana ketika itu kita membahas tentang hadis ada seseorang yang berdoa tetapi doanya tidak diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu atau beberapa penyebabnya doa yang tidak diijabah itu karena matinya hati, yaitu ada mautul qalb. Nah, kemarin penjelasannya itu adalah diceritakan bahwasannya Ibrahim bin Adham, salah satu tokoh sufi itu ketika lewat di Basrah lalu ditanya oleh orang-orang, beliau menjelaskan ada 10 hal yang menyebabkan matinya hati seseorang. Yang pertama kemarin sudah kita bahas, yaitu araftumullaha falam tu'addu haqqahu. Jadi kalian mengenal Allah tetapi tidak menunaikan hak-haknya Allah. Ini yang menyebabkan matinya hati seseorang. Lalu yang kedua, wathani za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Kalian mengira atau kalian ini menduga bahwasanya kalian itu mencintai Rasulullah, tetapi faktanya banyak yang ternyata meninggalkan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti wa taraktum sunnatahu. Ini termasuk hal-hal yang bisa menjadikan hati mati. Nauzubillah. Wa tsalits, yang ketiga, qara'tumul Qur'ana falam ta'malu bihi. Kalian membaca Al-Qur'an tapi baru sebatas membaca tapi tidak mengamalkan. Lalu yang keempat, akaltum ni'amallah walam tu'addu syukroha. Jadi kalian makan makanan nikmat-nikmat Allah tetapi kalian tidak melakukan atau tidak mensyukuri nikmat Allah. Jadi hanya makan tetapi lupa untuk tidak mensyukuri. Kita tahu bahwa syukur itu kan tidak lepas dari 3 hal. Pertama, ingat yang memberi. Lalu yang kedua, menggunakan potensi atau anugerah nikmat itu sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Dan yang ketiga, kita semakin mendekatkan diri kepada yang memberi nikmat itu. Ini tidak lepas dari 3 hal ini. Jangan sampai kita ini lupa untuk bersyukur. Wal khamis, yang kelima, qultum, kalian mengatakan inna syaitana aduwwun lakum walam tukhalifuhu. Kita ini tahu bahwa setan itu adalah musuh bagi kita, tetapi kita tidak pernah nulayani dari setan. Kita tidak pernah menjauh dari setan, justru malah banyak yang berteman dengan setan. Nauzubillah. Lalu yang keenam, qultum, kalian mengatakan innal jannata haqqun. Sesungguhnya surga itu adalah pasti, hak.
tetapi walam ta'malulaha, kalian tidak melakukan amal-amal yang bisa mengarah kepada surga. Lalu yang ketujuh, innan nara haqqun. Ya, kalian mengatakan bahwa neraka itu juga hak. Tetapi faktanya banyak orang yang tidak mau berusaha untuk lari dari api neraka, justru malah mendekat kepada api neraka. Ini kan bertentangan. Lalu yang kedelapan, qultum innal mauta haq walam tasta'iddu lahu. Kalian mengatakan bahwa kematian itu pasti datangnya, itu hak. Tetapi faktanya tidak banyak orang yang mau mempersiapkan diri dengan baik untuk menjemput kematiannya, karena merasa mati itu masih lama, padahal kita tidak pernah tahu matinya kapan kita akan kembali kepada Allah. Lalu yang kesembilan, intabahtum minan naum fashtaghaltum bi'uyubin nas wa nasitum uyubakum. Jadi kalian bangun dari tidur, ternyata ketika bangun itu aktivitasnya apa? Kalian sibuk ngurusi, sibuk membicarakan aib-aib orang lain, tetapi kalian lupa akan kekurangan atau aib diri sendiri. Lalu yang ke-10, kalian dafantum mautakum, kalian menguburkan orang-orang yang mati di antara kalian. Kita ini ngantar ke kuburan, tetapi walam ta'tabiru bihim, kalian tidak mengambil ibarat terhadap mereka bahwa kelak kita juga akan mati seperti mereka yang kita antar hari ini. Jadi ini 10 hal dari Ibrahim bin Adham yang bisa menjadikan sebab matinya hati seseorang. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari 10 hal tersebut, sehingga hati kita ini selalu kita hidupkan dengan amal-amal soleh, lalu dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, karena di sini ada watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ini harapan kita. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-haditsu tsani wal 20, hadis yang ke-22. Temanya adalah dukhulul jannati bi fi'lil ma'murat wa tarkil manhiyat, yaitu masuk surga dengan melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. An Abi Abdillah Jabir ibni Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abi Abdillah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, bahwasannya ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya begini, faqal, jadi rajul itu berkata kepada Rasulullah, ara'aita, bagaimana pendapat panjenengan ya Rasulullah, idza shallaitul maktubat, apabila aku ini melaksanakan sholat yang wajib-wajib saja. Jadi sholat yang maktubah, maktubat jamaknya, karena ada 5 waktu. Sholat itu yang diwajibkan, ditentukan waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Lalu wasumtu Ramadan, dan aku berpuasa pada bulan Ramadan. Wa ahlaltul halala, dan aku menghalalkan yang halal, menghalalkan sesuatu yang halal. Jadi yang sudah jelas halalnya dihalalkan oleh Allah, dia yakini kehalalannya, dan itu ya dikonsumsi kalau memang berupa makanan. Wa haramtul harama, dan aku mengharamkan sesuatu yang haram, berarti yang haram itu dijauhi. Walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambah terhadap hal tersebut itu sesuatu. Sehingga ini bisa disebut orang ini melakukan ibadah itu diambil yang wajib-wajibnya saja, minimalis. Jadi hanya sholat maktubah, hanya sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Lalu puasa itu tidak pernah puasa sunnah, puasa Senin Kemis juga enggak, puasa Daud juga enggak, puasa Ayyamul Bid juga enggak, puasanya wis pokoknya pendak Ramadan tok. Tetapi juga orang ini jelas wa ahlaltul halal wa haramtul haram, saya tidak menambahi itu semua. Pertanyaannya kepada Rasulullah, adkhulul jannah atau a'adkhulul jannah, apakah saya nanti akan bisa masuk surga? Qal, Rasulullah menjawab, na'am, iya. Rawahu Muslim. Jadi
Ini hadis ini menjelaskan seseorang yang melakukan ibadah minimal saja itu kalau pas, kalau benar yang dilakukan, maka itu bisa menyebabkan turunnya rahmat Allah, karena sesuai dengan janji Allah akan diberikan thawab, pahala yang nanti dengan rahmat Allah di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Tapi ya eman gitu loh. Lah kalau yang minimal saja itu bisa, kenapa kok kita tidak nambah? Karena kan begini, kalau kata para ulama, ibadah-ibadah kita yang wajib itu mungkin ada kurangnya, maka itulah ditembel dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Sholat itu memang, kalau sholat yang betul-betul bagus itu sholat yang bisa menjadikan seseorang mukmin itu mi'raj. Makanya di hadis itu ada hadis Rasulullah bersabda, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Mi'raj itu tempat tangga-tangga naik kepada Allah. Jadi kalau sholatnya seseorang, makanya sholat seseorang itu menjadi ukuran barometer seseorang itu bisa menilai kualitas dirinya. Nun sewu bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat. Kadang orang itu bisa jadi dihormati orang karena tampak luarnya, mungkin status sosial, mungkin apa. Tapi kalau tidak salah seorang tokoh sufi namanya Abu Bakar Ash-Shibli, beliau pernah mengatakan kalau seseorang itu ingin tahu kualitas yang sesungguhnya kehambaan dia di hadapan Allah, tidak usah lihat kanan kiri, cukup lihat kualitas sholat kita. Dan saya pribadi, panjenengan pribadi itu tahu kualitas sholat kita masing-masing tahu. Setelah takbiratul ihram itu berapa persen ingatnya, berapa persen lupanya, itu kita bisa ngukur kok. Kalau banyak lupanya ya berarti itu kualitasnya, kita masih rendah, maka harus kita perbaiki kan gitu. Maka eman kalau tidak ditambah dengan ibadah-ibadah yang sunnah, karena semua kebaikan-kebaikan itu bisa menambal apa yang wajib, sekaligus bisa menghapus dosa-dosa kita kepada Allah, selain dosa yang memang dinyatakan tidak bisa diampuni kecuali yang bersangkutan harus bertaubat. Contohnya dosa syirik, itu harus taubat. Dosa kecil itu bisa terhapus kalau kita banyak melakukan kebaikan, termasuk ibadah-ibadah sunnah. Innal hasanat yudhibnas sayyiat, kan begitu. Jadi ini memang minimalis, tetapi kalau kita bisa lebih, umpama apalagi ini di bulan suci Ramadan, ada qiyamul Ramadan, ada sholatul tarawih, ada sholatul witr, nanti ada lagi juga sholatul tahajud, ada qiyam Ramadan. Kalau sudah malaman nanti witirnya jadi 11. Ini kesempatan emas ya. Jadi hadis ini pokoknya yang inti itu ya sholat maktubah, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal. Artinya yang halal itu dia nggak mengkonsumsi yang haram, dia menjauhi yang haram, dan yang halal itu ya dia yakini kehalalannya dan dilakukan. Maka itu jawab Rasulullah ketika orang ini bertanya, a'adkhulul jannah, apakah nanti saya akan bisa masuk surga dengan melakukan seperti ini? Jawaban Rasulullah, iya. Tapi yang perlu kita ingat, di hadis yang lain Rasulullah menyatakan bahwa kita ini masuk surga itu semata-mata karena rahmat Allah. Karena kalau amal kita dikalkulasi itu tidak akan pernah nutut. Tidak nutut. Surga yang demikian nikmatnya itu abadi, kekal, khalidina fiha abada. Itu usia kita berapapun, kalau habis untuk ibadah tok itu tetap tidak bisa mencukupi. Maka kita masuk surga itu tidak lain adalah karena rahmat Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Makanya seseorang yang hidup di dunia itu tidak boleh punya putus asa terhadap rahmat Allah. Termasuk orang yang naudzubillah umpama sudah melakukan dosa besar, maka jangan sampai ada ungkapan wis mesisan, saya ini sudah kadung rusak. Jangan, ini namanya berputus asa dari rahmat Allah. Di surah Az-Zumar Allah mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, wa ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, ala anfusihim,
Apa pesannya? La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jadi orang hidup itu harus tetap punya harapan. Nah, harapan itu harapan apa? Harapan rahmat Allah. Caranya gimana? Dengan melakukan aneka macam kebaikan. Ya. Makanya di sini dikatakan di hadis ini yang pertama sholaitul maktubat. Karena sholat itu menjadi parameter awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Nanti di hari akhir di kiamat itu ketika dihisab, yang pertama kali dihisab seorang hamba itu amalnya itu adalah sholatnya. Maka sholat yang baik itu akan tanha anil fahsya wal mungkar. Kalau ada orang yang kelihatannya sholat tapi masih melakukan aneka kemungkaran, berarti ada yang salah dengan sholat yang dia lakukan. Ini perlu dikoreksi. Makanya pernah saya mendengar suatu ceramah, orang itu kalau mau memperbaiki diri itu dimulai dari mana? Itu dimulai dari memperbaiki sholat kita. Nanti insya Allah yang lain akan tertata. Ini hadis yang ke-22. Kita lanjutkan sekarang hadis yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsalitsu wal 'ishrun. Hadis yang ke-23. An Abi Malikin Al-Harits ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abi Malik Al-Harits bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasulullah dalam sabdanya, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah separuh dari keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu bisa tamla'ul mizan, memperberat dan memenuhi timbangan amal nanti di akhirat. Wa subhanallahi walhamdulillah, ditambah ini subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Ini bisa memenuhi ma bainas sama wal ard, sesuatu di antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, utawi salat iku nurun, salat itu menjadi nur, cahaya. Wassadaqatu burhan, sedekah itu menjadi burhan. Burhan itu adalah bukti yang nyata, yang jelas. Wassabru diya, kesabaran itu menjadi sinar yang memancarkan cahaya. Cahaya ini ada sinar. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika, dan Quran itu menjadi hujjah laka, bagimu, yang bisa menyelamatkanmu, atau pilihannya naudzubillah Quran itu bisa menjadi hujjah alaika. Kalau hujjah alaika berarti Quran itu datang menjadi hujjah tapi justru malah menjatuhkan seseorang. Naudzubillah. Kullun nas yaghdu. Semua orang itu yaghdu. Yaghdu itu melakukan sesuatu, berangkat. Karena setiap orang itu pasti berjalan menuju Tuhan. Kita ini berjalan untuk menjemput ajal kita sampai nanti menghadap Allah. Makanya di surah Al-Insyiqaq itu, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Ya. Tapi semua orang ini memang berusaha berjalan, tetapi fabai'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Ada yang menjual dirinya, maksudnya menjual dirinya itu begini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita ini hidup di dunia ini seakan-akan ini sedang melakukan transaksi dengan amal yang kita lakukan oleh diri kita. Amal yang saya lakukan, yang panjenengan lakukan, itu nanti bisa boleh jadi menebus kita sehingga kita lolos dari siksa nanti di akhirat, atau bisa menjerumuskan kita sehingga kita justru malah disiksa. Inilah makna dari fabai'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Jadi melakukan amal dalam beragama itu sama kayak tijarah. Makanya di surat As-Saff itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan terhadap suatu perniagaan atau bisnis yang bisa menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih.
Jadi kita melakukan apapun, ini sesungguhnya kita ini sedang apa istilahnya, bertransaksi. Kalau yang kita lakukan ini baik, ini nanti bisa nebus kita sehingga kita ini tidak disiksa nanti di akhirat. Jadi amal kita ini bisa menjadikan turunnya rahmat Allah. Tapi sebaliknya, kalau yang kita lakukan kemaksiatan, kedurhakaan, maka yang terjadi adalah ini yang justru menjadikan kita ini disiksa. Berarti amal yang kita lakukan ini menjerumuskan kita, gitu loh. Nah, ini yang menarik di hadis ini. Yang pertama yang perlu saya tambahkan penjelasannya, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah separuh dari keimanan. Mayoritas memahami lafaz bersuci di sini, ini maksudnya ya bersuci dari hadas, termasuk mensucikan dari segala kotoran, najis. Itu adalah sudah separuh keimanan. Tapi ada ulama yang mengatakan dalam syarahnya ini, toharoh di situ tidak hanya toharoh seperti itu, tapi termasuk mensucikan jiwa. Makanya di Al-Quran di surah Al-Lail, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Di surat yang lain, di surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka. Jadi sungguh benar-benar beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Lah caranya gimana? Ini runtutannya, termasuk alhamdulillah, sering mengucapkan alhamdulillah. Itu termasuk ungkapan rasa syukur atas apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Ini bisa memperberat timbangan, karena orang yang bersyukur ini yang jumlahnya ternyata sedikit. Wa qalilum min ibadi asyakur, dalam surah Saba itu. Ternyata sedikit dari hamba-hambaku itu yang pandai bersyukur. Dulu pernah saya sampaikan di majelis ini, kira-kira Ramadan tahun 2 tahun yang lalu. Jadi salah satu tujuan iblis itu ketika berjanji di hadapan Allah sebelum keluar dari surga setelah diusir itu, apa kata iblis? Kata iblis begini, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Termasuk tekadnya iblis itu adalah menghalang-halangi manusia, yaitu kita, itu untuk mensyukuri nikmat Allah, sehingga kita menjadi orang yang kufur nikmat, naudzubillah. Jadi syukur itu luar biasa dampaknya, sehingga orang yang senantiasa bersyukur itu tidak gampang sambat, tetapi justru malah tetap memuji Allah subhanahu wa ta'ala apapun kondisinya. Walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas sama wal ard, wassalatu nurun wassadaqatu burhanun. Dan sedekah itu menjadi burhan, karena sedekah ini termasuk bukti konkret keimanan seseorang. Mau enggak dia mensedekahkan, karena sedekah itu bentuknya banyak. Bahkan yang paling ringan itu tabassumuka fi wajhi akhika sedaqatun. Jadi senyum, berwajah berseri-seri di hadapan orang lain, itu sudah termasuk sedekah. Ya nanti bentuknya macam-macam, ada sedekah yang wajib namanya zakat dan seterusnya. Saya kira itu, karena waktu kita tidak banyak, ini sudah maghrib sebentar lagi. Mudah-mudahan apa yang kita bahas 2 hadis ini, yaitu hadis yang ke-22 dan ke-23, apa yang kita kaji ada manfaat, ada hikmah yang bisa kita petik dan menjadi ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.